Ya, uskup sudah tua, ya. Ya, sudah tua tapi harus mengangkat menjadi uskup Anda. Sedihlah Anda sekalian. Barangkali kamu menginginkan uskup yang ganteng, yang muda, yang gagah, yang tinggi. Kenyataannya uskup yang pendek. Sudah tua, sudah pincang, tapi hati masih baik. Ya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita orang Katolik harus bangga. Presiden Amerika Serikat sekarang orang Katolik, Joe Biden, seorang Katolik dan rajin ke gereja. Sebelum dia pergi ke tempat pemilihan, dia datang dulu ke gereja Santo Yosef. Dia memang orang Katolik yang setia. Pokoknya walaupun pejabat tinggi, tapi rajin ke gereja. Sekarang banyak pejabat tinggi Katolik seringkali pemalas datang ke gereja. Tidak tahu di sini, tapi di tempat lain seringkali jabatan menghancurkan iman mereka. Dulu sebelum ada jabatan, biasa mereka rajin. Kelihatan Katoliknya, sesudah dapat jabatan, sudah tidak tahu di mana, selamat hilang. Nanti sesudah lepas jabatan, baru cari lagi. Ya, tapi ini lain dengan Joe Biden. Dia tidak lama lagi akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, menggantikan Donald Trump. Jadi ada pelantikan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merayakan juga pelantikan. Tapi bukan pelantikan presiden, bukan pelantikan bupati, atau pelantikan uskup. Hari ini kita merayakan pelantikan Yesus sebagai anak yang berkenan kepada Allah, anak yang dikasih Allah. Dan yang melantik adalah Kristus sendiri, Allah sendiri. Kita dengar tadi. Dari Sungai Yordan, Yesus dibaptis dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kasih kepadamu, aku berkenan. Ini pelantikan. Saudara-saudara sekalian, seperti Yesus, kita juga dibaptis, ya. Kita juga dibaptis. Dan melalui pembaptisan kita juga dilantik, diangkat menjadi anak yang dikasih Allah, menjadi anak yang berkenan kepada Allah. Kita harus bangga sebagai orang Katolik bahwa kita dipermandikan. Ada banyak orang Katolik sekarang sudah mulai tidak bangga akan kekatolikannya, malah seringkali dia menyembunyikan kekatolikannya. Ada orang Katolik di tengah-tengah agama lain, dia tidak mau tanda salib lagi, atau tanda salib di pantat saja supaya tidak kelihatan kekatolikannya. Nah, dia tidak mau menunjukkan kekatolikannya, dia takut. Kalau orang tahu saya Katolik, wah bahaya. Nanti mereka lihat saya ada di karaoke. Ya, nanti mereka lihat, wah saya sudah punya 2 istri. Padahal Katolik melarang. Takut, banyak. Takut menunjukkan kekatolikan. Ya. Kita orang Katolik harus berbangga karena apa? Kita dipermandikan. Kita diangkat menjadi anak Allah. Allah merupakan Bapa kita. Allah berkenan kepada kita, karena itu kita jangan takut. Kita jangan takut. Sebagai orang Katolik, ada tantangan, ada kesulitan dalam hidup ini. Itu biasa. Biasa. Tetapi di tengah-tengah tantangan itu, Allah datang kepada kita. Allah datang menyertai kita. Allah senantiasa mengasihi kita. Karena kita anak-anak Allah. Kita berkenan kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara sekalian,
Kita dengar tadi, bagus bacaan pertama tadi. Datanglah kepadaku. Melalui Nabi Yesaya Tuhan berfirman, datanglah. Kamu yang haus, datanglah. Sendekkanlah telingamu. Ya, datang. Selagi aku dekat, datang. Maka kamu akan hidup. Jadi kita datang kepada Allah. Sekarang seringkali kita sudah mulai lupa datang kepada Allah. Kita lebih baik datang ke mana? Ke tempat-tempat minum, datang ke tempat-tempat yang tidak benar. Hari Minggu pemalas ke gereja, ya, tidak sembahyang lagi. Kita lupa datang kepada Allah. Kita beriman, tadi dikatakan, inilah iman kita yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Ya. Datang beriman. Sekarang ini dunia kita semakin dibelenggu oleh banyak kuasa-kuasa jahat. Kuasa jahat makin membelenggu dunia kita. Kita ambil contoh kekerasan. Kekerasan terjadi di mana-mana. Ini kuasa setan itu kekerasan. Jadi kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, ada kekerasan dalam masyarakat, ada kekerasan di paroki, berarti setan berkeliaran di tempat itu. Karena setan merupakan sumber dari kekerasan. Ya. Kuasa jahat semakin merajalela sekarang ini. Di mana-mana terjadi perkelahian, perselisihan, dan seringkali yang kurang ajar atas nama agama. Padahal agama, setiap agama adalah baik, tetapi atas nama agama membunuh orang. Jangan kita berteriak, saya Katolik, tapi saya bakar rumah orang. Saya Katolik, tapi saya hancurkan orang lain. Saya bunuh orang. Tidak, itu kafir. Kafir. Dunia sekarang makin dikuasai oleh kuasa kegelapan, kekerasan. Juga dikuasai dengan kebohongan. Orang suka bohong sekarang. Bohong. Ya. Apalagi kalau ingin terpilih, bohong. Banyak rumah tangga hancur karena suami istri suka bohong. Mama bohong papa, papa bohong mama. Anak-anak bohong papa dan mama. Akhirnya itu keluarga bohong. Bohong. Muka bohong, telinga bohong. Apalagi mulut bohong. Semua bohong. Akhirnya hidup di dalam ketidaktenangan, tidak damai karena suka bohong. Lihat saja lewat media hoax, bohong, saling menghancurkan, ya. Kita lihat di dalam politisi juga banyak politisi suka bohong hanya supaya mendapatkan kekuasaan. Janji tinggal di Maluku dikatakan, janji tinggal janji tapi parlente jalan terus. Ada orang Maluku di sini ada Pak. Janji-janji tapi dusta jalan terus. Nah, suami istri, aku cinta padamu, luar binasa. I love you. Tapi bohong. Pulang dari karaoke, suami, mami, aku cinta padamu. Padahal kalau aku cinta tuh satu orang Manado di karaoke. Dan Pak orang Manado itu lah komandan. Banyak. Istri juga suka bohong. Suami tanya, siapa yang ambil duit saya di lemari? Oh bukan saya. Padahal istri sudah ambil habis. Anak juga suka bohong, akhirnya turunan bohong semua.
menjadi kuasa kegelapan sekarang, kebohongan. Bukan hanya kebohongan saja yang makin merajalela, dendam. Orang suka dendam, balas dendam, balas dendam. Akhirnya karena balas dendam bukan terjadi perdamaian, tetapi akhirnya terjadi akhirnya perselisihan. Orang tidak mau mengampuni. Orang mengatakan sampai mati saya tidak mau mengampuni kau. Biar kau sudah dikubur, selamat mati dalam kubur. Saya tidak mau lihat muka kamu. Nanti di neraka kita bertemu. Itulah masuk neraka dua-dua. Dan setan dia tertawa. Kita lain kali suka balas dendam. Padahal kita orang Katolik diajarkan untuk mengampuni. Ini kekerasan dendam. Juga yang terjadi sekarang ya perselingkuhan, perzinahan. Banyak anak-anak muda ya sudahlah, hancurlah kekudusan. Nah, duduk di bawah pohon, saling sikat di bawah pohon, atau di pinggir bandara, sehingga ya, pesawat menyaksikan ya, dua sejoli saling cinta mencintai di pinggir bandara, dan yang lewat situ Pastor Alo celaka karena orang berselingkuh, berzina, biasa. Kumpul kerbau, banyak kerbau berkumpul. Itu sudah menjadi kebiasaan. Orang tanya mengapa belum kawin tapi sudah kumpul kebo. Biasa Bapak Uskup, zaman modern begini. Bapak Uskup zaman tua, kami milenial. Nah, milenial. Kenapa kamu sudah saling cium satu dengan yang lain? Aduh, biasa itu. Guru-guru kami juga kasih contoh. Dan sering pasar juga kasih contoh. Gila. Saudara-saudara, banyak kuasa kegelapan makin mewarnai hidup kita. Tapi saudara-saudara, siapa yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan? Cuma Allah. Cuma Allah. Karena itu kita harus beriman kepada Allah. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Berimanlah. Pandemi corona ini mengajak kita semua untuk sadar kita manusia lemah dan terbatas. Kita dengan corona mulai mati semua. Corona ini menghantam bukan hanya orang kecil, orang besar juga dihantam. Bukan hanya orang miskin, orang kaya juga. Pejabat juga banyak yang mati. Uskup juga ada yang mati. Pastor juga banyak yang mati. Bruder juga, suster juga banyak. Pandemi ini mengajak kita semua untuk berefleksi kembali. Masihkah kita percaya kepada Allah? Masihkah kita malah berlari kepada Allah? Saya baca di Inggris sekarang, orang banyak mulai kembali kepada Allah sesudah diserang oleh corona. Corona menyerang luar biasa Eropa, termasuk Inggris. Sehingga akhirnya orang bilang, sudahlah, kita terlalu lama jauh dari Allah. Mungkin karena itu Allah menghukum kita dengan penyakit-penyakit ini. Akhirnya orang mulai kembali kepada Allah. Semoga kita juga beriman kembali kepada Allah. Kita bertobat, menjadi orang yang percaya kepada Allah. Ya, supaya Allah membuat kita hidup. Allah berkenan kepada kita. Kita orang yang dibawa. Dan yang kedua, kita diutus untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Selain kita mengasihi Allah, beriman kepada Allah, tapi juga kita melakukan perintah-perintahnya. Walaupun kita katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau luar biasa,
Tapi sesudah gereja, berkelahi di muka gereja. Apa arti iman itu? Tuhan, aku mengasihi Engkau, luar biasa. Dia menangis terseru-seru. Sampai di rumah, marah istri, marah suami, marah anak-anak. Air mata buaya, pura-pura di hadapan Tuhan. Padahal kafir. Kita harus mengikuti perintah Allah. Perintah Allah adalah kita sabar, kita murah hati, kita mengampuni, kita bersikap baik, kita suka menolong, kita suka membantu, kita berbelas kasih. Ya, itu berarti kita anak-anak Allah. Memang tidak gampang, saudara-saudari, tidak gampang menjadi anak-anak Allah. Lebih gampang menjadi anak-anak setan. Dan lebih menarik jadi anak setan. Enak kok. Nah, menjadi anak Allah tidak gampang. Kita harus berjuang. Kita harus bergumul seperti Kristus bergumul juga menjadi anak Allah. Dia mati di kayu salib, tetapi kemudian bangkit. Kita juga akan bergumul sebagai orang Kristen Katolik, tetapi jangan takut. Kenapa jangan takut? Seperti Kristus ketika dilantik oleh Allah, Roh Tuhan menaunginya. Kita juga dinaungi oleh Roh Tuhan melalui permandian, melalui sakramen Kristus, supaya kita hidup kuat. Kita dibimbing oleh Roh Tuhan. Karena itu jangan takut. Jangan takut. Roh Allah ada dalam diri kita. Dan ada setan datang. Kalau kita percaya pada Roh Allah, kita kuat berdoa. Karena Roh Tuhan ada ketika kita berdoa. Ketika kita baca kitab suci, kita mengikuti sakramen, itu ada Roh Tuhan. Roh Tuhan tidak ada ketika kita di pasar, ketika kita di manakah di pantai, ketika kita ada di mana-mana. Roh Tuhan ada ketika kita berdoa. Kita ingat Roh Kudus turun pada para rasul dan Bunda Maria ketika mereka sedang berdoa. Maka kita juga, marilah saudara-saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Caranya ialah beriman, tapi juga melaksanakan perintah-perintah Allah. Semoga demikian. Amin.